yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Majelis Pertimbangan P3 yang begitu merendahkan martabat DPC hanya karena otokritik kepadanya, yang begitu merendahkan, menghina dan memojokkan DPC hanya karena buah pikiran kepadanya. Padahal di dalam DPP, di dalam DPW, di dalam DPC semuanya isinya adalah manusia yang memiliki wujud yang sama, memiliki isi kepala yang sama, memiliki insting yang sama, memiliki hak yang sama. Yang membedakan hanyalah fasilitas dan kesempatan. Sehingga fasilitas dan kesempatan itulah yang menjadi sosial kritik bagi kami, akar rumput DPC dan kader dimanapun berada. Kami berhak bersuara, kami berhak menjaga keutuhan, kemurnian, marwah dan kehormatan P3. Lalu salahnya di mana? Sehingga seorang yang menganggap dirinya lebih dari segalanya, menganggap dirinya lebih senior, menganggap dirinya lebih pintar, begitu teganya mendiskreditkan DPC yang sesungguhnya DPC adalah ujung tombak dalam menciptakan kader-kader P3 yang militan. Saudara, kami menghormati beliau, akan tetapi kami tidak percaya lagi kepada beliau. Bukan tanpa alasan. Masih dalam ingatan, begitu tragisnya di tahun 2019, bangunan yang begitu kokoh hancur dalam sekejap akibat ulah beliau. Bangunan yang begitu megah, kuat, hancur karena sepak terjang beliau. Kita di DPC yang merasakan sakit karena bersentuhan langsung dengan umat dan masyarakat. Saudara, beliau adalah bagaikan titik noda yang melekat pada sehelai kertas yang putih, bersih dan suci. Sehingga noda itu tidak akan terlupakan. Noda itu akan terlihat terus. Noda itu harus hilang untuk membersihkan kertas yang putih, bersih dan suci. Kami selaku kader merasa bingung. Kenapa noda yang hampir membunuh partai ini, noda yang hampir membuat kita sekarat, masih bercokol di dalam batang tubuh P3. Dalam benak kami, rasanya jangankan ADART, tuntunan dan pelajaran yang ada dalam kitab suci pun akan berani beliau langgar. Oleh karena itu, saudara, mari kita buktikan hari ini bahwa DPC mempunyai satu kekuatan. Dan saya menganjurkan, perbaikilah saudara langkahmu, introspeksilah, muhasabahlah bahwa Anda harus memperbaiki diri. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan justru membawa kemudaratan terutama pada partai ini. Saudara, khairun nas anfa'uhum linas. Dan perbaikilah, introspeksilah pada dirimu sendiri. Ibda binafsi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Itulah orasi dan unek-unek dari sekretaris Ketua DPC Jakarta Utara. Di tengah-tengah kita juga hadir semua DPC tidak se-Jakarta. Untuk itu kami minta Ketua DPC Jakarta Selatan untuk tampil kepada Haji Muhammad Nasir. Dipersilakan. P3, tampil. Kibarkan bendera. Kibarkan bendera. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi. Apa enggak lagunya? Hah? Enggak apa. Allahu Akbar. Inilah kita dengarkan undang-undang penyampaian yang akan disampaikan oleh Ketua DPC Jakarta Selatan, Pak Haji Muhammad Nasir. Dipersilakan, tafadhol ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3, takbir. Mukabara Romi, pecat. Mukabara Romi, pecat. Mukabara Romi, pecat. Saya Haji Monas alias Haji Muhammad Nasir, Ketua DPC P3 Jakarta Selatan, berjuang dan bersusah payah untuk P3. Ternyata di tubuh para pimpinan kita yang bernama tadi telah kita sebutkan telah berkhianat kepada DPC P3. Harusnya beliau membina kita, ini malah memojokkan DPC di se-DKI. Untuk itu saya sebagai pimpinan Ketua DPC Jakarta Selatan siap bersatu, siap di depan untuk berhadapan siapa yang merusak P3. Jaya, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bang Haji Monas kalau udah ngomong. Untung nih gak lama, saya udah bilangin jangan lama-lama 1 menit. Kalau saya lepas 2,5 jam, buru lapar kita. Dari tadi yang ngomong laki mulu, mau gak kalau perempuan? Mau gak kalau perempuan? Yuk kita tampilkan Sekretaris DPC Jakarta Timur. Inilah Sri Kandi kita. Silakan Sekretaris Jakarta Timur. Ya ampun, ini sekretarisnya lagi mau sambutan. Ketuanya minum kopi. Ketua, ini ketua minum kopi. Ya, P3, tampil. Ramai. La ilaha illallah. Namanya Romahur Muhi. Kalau saya panggil Romi, siapa yang ganti? Lo ya, bukan gue ya. Lo ya, yang bener-bener lo ntar pada ya. Gue sih cuma nyampein doang, nyambangin doang. Enggak lagi. Ya, Romi. Wasyukurillah. Yuk, inilah ini Sekretaris DPC Jakarta Timur. Silakan, Mbak Nani. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua telah berkumpul di depan DPP yang dimana pada hari ini kita berkumpul dalam acara solidaritas terhadap DPC atau DKI Jakarta yang mana yang telah dihinakan oleh saudara Romi. Gimana teman-teman? Romi kita katakan? Botakin. Karena kita ingat ya ampun, pada tahun 2019 kita telah berjuang di mana ingin memajukan P3. Dia malah dengan enaknya. Oh iya. Iya.
Iya. Ketiga. Ya, mari semua sama-sama kita rapatkan barisan. Teman-teman, jangan mau kita dipecah belah. Kita pengen P3 berkibar lagi untuk bisa berjaya di tanah air kita, tanah air Indonesia. Yang mana? Ya, Romi. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah diwakilin perempuan. Kayaknya dari tadi kurang kenceng. Ngomelin Rominya kurang galak, cengeng. Takut. Jangan pakai takut, kita menyampaikan unek-unek, boleh gak? Kalau kita punya bapak, maki-maki kita mulu, nyalain-nyalain dulu, kita lawan gak? Lawan gak? Bapak aja kita lawan, apalagi Romi. Lawan ya Romi. Wah, lawan. Nih biar galakan nih, ada yang galak banget orang. Kalau udah ngomong-ngomong maki-maki orang paling itu. Inilah perwakilan dari Jakarta Barat yang belum ya? Jakarta Barat udah. Ya, pusat tugasnya bacain. Nah, itu tugasnya bacain. Yuk, kita panggil Bang Rahmat atau Bang Somad. Dipersilakan Bang Rahmat. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Al-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa saya baca selawat itu? Ini namanya selawat tabibiyah, untuk menenangkan hati kita, biar hati kita tenang. Nah, otak boleh panas, ini boleh panas, marah-marah boleh, itu boleh, hati kita tetap tenang dan tentram. Ya Bu ya, paham? Paham kawan? Ya dah, lu udah gak sabaran Mat? Lu maki-maki terserah lu Mat, tapi gue di luar tanggung jawab gua Mat. Terserah Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Romi. Jelas hari ini kawan-kawan. Di mana hari ini Romi telah merongrong dan menjual belikan partai. Jelas bahwa hari ini Romi harus kita melakukan solidaritas atas kawan kita, Ketua DPC Jakarta Timur, di mana hari ini solidaritas DPC Jakarta menyatakan semua perlawanan terhadap Romi untuk segera dipecat. Semangat kawan-kawan, sepakat kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Hari ini kita lagi-lagi turun ke lapangan untuk bagaimana melindungi P3 untuk mewujudkan kejayaannya kawan-kawan. Siapapun yang merongrong, siapapun yang mengganggu dan mengacak-acak P3, maka akan berhadapan dengan kader-kadernya kawan-kawan. P3, Romi. Jelas satu kata, Romi harus dipecat sebagai pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan. Apa yang hari ini dia telah lakukan, dan karena Romi telah mengkerdilkan DPC P3 yang notabene mereka adalah kader-kader yang terpilih. Maka ketika kader-kader kita dihinakan, apa yang kita lakukan kawan-kawan? Apa yang kita lakukan kawan-kawan? Romi, takbir, Allahu Akbar. Udah Mas? Udah. Lagi kita amat Mas. Romi. Gue manggil Mas Romi ya, lu yang bilang pecat ya, bukan gue ya. Mas Romi bukan saya Mas Romi. Nih anak-anak, bantu. Tadi diajarin dong Bang Dea. Oh, diajarin tuh sama ketua-ketua DPC. Ya diajarin ya? Saya nggak ngajarin kan?
Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. P3 semangat dong, kibarkan bendera P3, perkibarkan lambang kebanggaan kita Ka'bah, kibarkan bendera ke lambang kebanggaan kita. P3 jaya, P3 jaya, P3 jaya. Ramai, ramai, ramai. Buset, saudara, gue udah kencang banget, lu betapa pelan banget. Yang kencengannya apa? Yang kencengan. Coba, yang kencengan. Yuk, ada yang mau naik lagi nggak? Perwakilan DPW. Ayo, siapa mau naik? Ada mau naik nggak? Kalau ada yang mau naik, dapat persilakan naik ke berapa? Betul, saya harus. Ya, kami datang untuk berjuang melawan kesatuan, berjuang melawan keangkuhan, berjuang melawan kesombongan. Tuh, kalau orang udah menghina, merendahkan kemampuan IQ seseorang, intelijensi seseorang, dialah yang hina. Karena apa? Karena memang semua manusia tidak sempurna. Manusia juga terbentur masalah masing-masing. Saudara-saudara yang menghormati, dengan jelas-jelas mengatakan bahwa pengurus DPC tidak ada kemampuan, masih lemah dalam ilmu berpolitik, dan dia mau mengajarkan kita. Dia tidak nyadar diri bahwa dia sebelumnya dari DPC. Betul tak? Betul tak? P3 kalau ada DPC hancur nggak? P3 kalau ada ranting hancur nggak? Mereka kan cuma bisa pada ngomong. Kita disuruh dukung Ahok, kita dukung sama dia. Ya, kita dihina oleh umat, kita masih berpalang dada bahwa kita tetap P3. Betul tak? Kita di bawah berhadapan dengan Pak Saudara Partai Penista Agama. Apakah yang dihina mereka yang di atas? Termasuk kami? Enggak kan? Kita yang di bawah. Tapi kita masih tegak lurus bahwa kita cinta P3. Kita berjuang buat P3. Tapi apa kenyataannya? Perjuangan kita diremehkan, kemampuan kita diremehkan. Pecah belah. Marah gua dah. Gua kalau udah marah nggak ngeliat orang karena kalian tembok. Ya, Bang, para wartawan, nanti kita akan mengadakan konferensi pers. Ya, kita di sini bukan ngabang-ngabang lama-lama. Karena apa? Sudah lagi, tiga dari kader koruptif, yang itu ada di Romi. Pecat Romi dari jabatan Ketua MPP DPP P3. Satu lagi, stop provokasi dan adu domba jalan utama P3. DPP P3 harus bersikap tegas dan berani pecat Romi. Ini ada lagi nih tulisannya, mungkin dari Jakarta Timur nih. Dampak Romi, kader DPC Jakarta Timur makin marah. Jadi Bang Mate, Bang yang marah bukan Jakarta Timur doang, bukan DPC Jakarta Timur. Kita DKI marah, terutama Jakarta Pusat yang punya DPP. Tolak tukang ngobrol, ya. Nah, maka dengan itu kita bersolidaritas kepada DPC P3 Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat bersolidaritas. Makanya kepada wartawan yang hadir, kepada media cetak yang hadir, saya akan membacakan tuntutan aksi solidaritas DPC P3 ke DKI Jakarta. Dengerin ya, dengerin nih tuntutan kita. Kita datang ke sini kenapa? Gara-gara apa ini saya bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 4 Juni 2025, kami seluruh pengurus, kader dan simpatisan Dewan Pimpinan Cabang P3 Kota dan Kabupaten Sedaerah Khusus Jakarta menuntut. Nah, kita menuntut nih pada hari ini nih
Tolong DPP, pengurus DPP, sekretariat DPP bisa moto di grup agar Romi bisa melihat bahwa DKI Jakarta menolak dia ada di sini. Kita menolak Romi ada di DPP dan kita berharap DPP bisa memecat. Dan ingat, kalau Romi sekali-kali lagi mengeluarkan pernyataan yang aneh, kami menuntut permintaan maaf beliau di media. Itu tuntutan kita. 1. Menuntut permintaan maaf dari saudara Roma Hurmuji alias Romi yang telah menghina dan merendahkan martabat DPC P3 dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas bahwa kami ini bodoh dan minim pengetahuan politik tentang P3. P3 hancur gara-gara lo, Romi. 2. Menuntut DPP P3 agar memecat Roma Hurmuji dari jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 karena tidak layak menjadi pimpinan di Partai Persatuan Pembangunan. Romi, denger nih, tuntutan kita DPP memecat lo. Ya, kita nggak keluarin kata-kata binatang, nggak boleh kita Partai Islam. 3. Menuntut agar para elit politik P3 terutama saudara Roma Hurmuji dan kelompoknya menghentikan segala kegaduhan, provokasi dan adu domba antar kader P3 menjelang muktamar P3. Besok kita Agustus mau ada muktamar pemilihan ketua umum, dia jangan macam-macam dah. Capek kita, terutama kita nih kader P3 DKI Jakarta ya. 2 kali pemilu kagak menang, malu-maluin gara-gara dia tuh. 4. Menuntut saudara Roma Hurmuji agar menghentikan pengkhianatan dan petualangannya untuk kepentingan pribadi di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan dan berhenti menjadi pemecah belah P3 karena dia selalu berkhianat terhadap kepemimpinan yang sah di P3 sejak Ketua Umum Surya Dharma Ali, Soeharto Monoarfa dan terakhir Haji Muhammad Mardiono. Jadi ini orang rese, siapa di Ketua Umumnya diresain sama dia. Otak-otaknya ujung-ujungnya duit, ya kalah-kalin kita nih, jadi kita yang jadi korban. Ketika DKI, kita capek-capek kampanye kagak denger gara-gara dia tuh. Nih dengar ini yang paling inti nih. Orang yang cacat moral, etika dan cacat hukum sebagai mantan terpidana, sebagai mantan terpidana korupsi, dia tidak layak berada di P3 sebagai partai Islam warisan para ulama. Setuju? Takbir! Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan pengurus kader dan simpatisan DPC P3 DKI Jakarta dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta diberi kekuatan untuk mengembalikan kejayaan P3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang bertanda tangan membuat pernyataan ini adalah Ketua DPC P3 Jakarta Pusat Muhammad Gadjia Manggala, Ketua DPC P3 Jakarta Barat Haji Wahyudin, Ketua DPC P3 Jakarta Utara Dr. Junaidi, Ketua DPC P3 Jakarta Selatan Haji Muhammad Nasir, Ketua DPC P3 Jakarta Timur Bapak Haji Ahmad Ribai, Ketua DPC P3 Kepulauan Seribu Irfan SAG, dan seluruh pengurus DPC P3 di DKI Jakarta. Kita datang ke sini ya dalam rangka menuntut permohonan maaf Romi karena telah menghina pengurus DPC P3 DKI Jakarta. Setuju? Setuju? DPP P3, kami menuntut Romi mengeluarkan pernyataan permohonan maaf di media. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan datang di masalah lebih banyak lagi. Setuju? DPP, ini yang datang pengurus DPW, DPC, PAC dan ranting se-DKI Jakarta. Terima kasih teman-teman, kami hargai perjuangan Anda. Kami terima kasih juga kepada pihak polisi bahwa ini adalah demo internal kita. Saya nggak pakai topi hijau, saya pakai topi hitam sebagai saya petanda duka dan marah kepada ini orang nih, karena Romi yang telah menjelek-jelekan P3 sehingga kita kalah dalam pemilu kemarin. Semoga ada keadilan. Berawal dari kegiatan yang damai, cuma melangkah pada jalan yang kelihatannya agak sedikit menyimpang, tetapi kita tetap memaklumi, kita tetap damai, kita tetap tidak peduli tentang itu. Cuma ketika ada seseorang yang menyinggung dan menyentuh DPC, maka terjadilah aksi pada hari ini. Pasalnya
kita semua punya hak sebagai warga negara untuk menyampaikan suara dalam rangka upaya dan usaha untuk memurnikan marwah dan kehormatan P3. Lalu kalau tiba-tiba suara itu justru direndahkan, bahkan dihina, inilah akhirnya terjadi seperti hari ini. Ini adalah merupakan suatu aksi yang pertama, mudah-mudahan tidak akan terjadi yang kedua atas tuntutan yang kita inginkan. Permohonan maaf. Kita semuanya sebenarnya sama di dalam BPW, di dalam DPP dan DPP, semuanya berisikan manusia yang memiliki kepala yang sama, isi kepala yang sama, insting yang sama, hanya kesempatan dan fasilitas yang berbeda. Pada saat ini Bung Romi berada di DPP, tentunya harus menghormati kita yang berada di DPC, karena kita semuanya adalah sama, kader yang sama dan berasal dari DPC juga. Cuman ketika mulai menyentuh, maka ini akan terjadi gesekan yang mungkin akan lebih besar lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas kejadian aksi yang saat ini terjadi. Betul. Tuntutannya apa Pak? Tuntutannya Pak? Nah, andai Tuntutannya yang pertama adalah supaya saudara Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Dewan Majelis Pertimbangan itu menahan diri untuk bercawe-cawe. Yang kedua, kita menuntut kepada DPP itu untuk menganulir, memecat Roma Hurmuzi sebagai Ketua Majelis Dewan Pertimbangan. Karena apa? Rekam jejak 2019 itu masih terasa di pemilu 2024, sehingga kita tidak berubah suaranya. Masyarakat sudah ingatannya belum hilang dari kasus 2019 saat itu Roma Hurmuzi banyak membuat sejarah kelam di Partai Persatuan Pembangunan, dan kami di sini menjaga solidaritas DPC Jakarta, DKI Jakarta yang diperintahkan oleh Mas Romi. Kami biasa memanggil Mas Romi, bahwa DPC pengetahuannya hanya sebatas itu sangat mengganggu DPC yang sudah berusaha, yang menjadi kaki-kaki suara yang mengakomodir tiap-tiap pemilu. Sejujurnya Bung Romi itu tidak pernah menjadi ketua PAC dan DPC. Jadi karena dia bypass langsung ke DPP, makanya begitu mudahnya dia memperinahkan DPC. Nah, aksi ini aksi solidaritas DPC se-DKI mungkin akan diikuti oleh DPC se-Indonesia. Karena itu ungkapan yang kurang elegan dari pimpinan elit partai. Ya, saya akui beliau cerdas, beliau lebih agamis, tetapi dengan menjatuhkan kadernya sendiri DPC Jakarta Timur, Ketua DPC Haji Rifai, yang melemparkan kritik tetapi dibalas dengan merendahkan kualitas DPC tersebut. Ya, jelas ini menjadi aksi solidaritas bahwa DPC se-DKI menuntut agar DPP memecat saudara Roma Hurmuzi dari Ketua Dewan Majelis Pertimbangan. Itu aja.